memimpin doanya? Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah. Semoga dengan membaca doa pembelajaran kita hari ini lancar dan diberkahi. Amin. Sebelum Ibu absen, Ibu mau kalian lihat di sekitarnya apakah ada sampah. Jika ada, tolong buang keluar. Ada, Bu. Buang ya. Ya, Bu. Kalian jangan buang sampahnya. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, sekarang kan kelasnya udah rapi, bersih, nyaman, gak nyamuk. Lain kali buang sampah pada tempatnya supaya lingkungan kita tidak tercemar. Baik, Bu. Sekarang coba lihat kiri kanan di belakang apakah ada temannya yang tidak berhadir. Ada, Bu. Siapa yang tidak hadir? Si Farhan, Bu. Sakit. Farhan sakit. Ya, Bu. Ada keterangan izin dari Ada, Bu. Tadi orang ini datang. Semoga Farhan cepat sembuh ya. Amin. Ya Allah. Baik, sebelum masuk ke materi kita hari ini, apakah ada yang masih ingat materi kita minggu lalu apa? Ada, Bu. Apa itu Ainun? Tentang teks deskripsi, Bu. Apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan objek, tempat, atau peristiwa secara rinci sehingga pembaca dapat mengaitkannya, Bu. Ada lagi yang tahu kita belajar apa minggu lalu? Ada, Bu. Belajar apa Putri? Strukturnya. Ya, apa strukturnya? Struktur teks deskripsi ada identifikasi, deskripsi bagian, dan penutup, Bu. Bagus sekali. Kalian pintar-pintar semua ya. Ya, Bu. Alhamdulillah. Jadi yang tahu nggak kita hari ini belajar tentang apa? Tentang teks prosedur, Bu. Ya, tepat sekali. Jadi hari ini kita akan belajar teks prosedur. Tujuannya supaya kalian bisa menulis teks prosedur, baik teks prosedur sederhana maupun yang lebih kompleks. Nah, sebelumnya apakah ada yang pernah dengar apa itu teks prosedur? Saya, Bu. Pernah. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur itu biasanya berisi cara-cara mengapa untuk melakukan sesuatu, membuat sesuatu. Ya, tepat sekali. Beri tepuk tangan semuanya. Nah, teks prosedur itu adalah teks yang berisikan langkah-langkah atau tahapan melakukan sesuatu atau melakukan pekerjaan. Selanjutnya ada tujuan teks prosedur. Teks prosedur bertujuan memberikan panduan rincian tentang cara melakukan suatu pekerjaan dengan material dan metode yang detail. Terus ada jenis-jenis teks prosedur. Ada yang bisa baca jenis-jenis teks prosedur? Saya, Bu. Iya, coba Ainun. Jenis-jenis teks prosedur yang pertama adalah teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana hanya berisikan 2 atau 3 langkah saja. Contohnya prosedur untuk mengoperasikan televisi. Ya. Selanjutnya Sylvia coba baca. Baik, Bu. Yang kedua yaitu Iya, lanjut. Yang kedua. Baik, yang kedua yaitu teks prosedur kompleks terdiri atas banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapannya. Contohnya teks prosedur kompleks adalah cara mengisi formulir pendaftaran sekolah. Nah, selanjutnya baca Mary. Yang ketiga ada teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol merupakan teks prosedur yang langkah-langkahnya bisa diulang-balik, tapi tujuannya tetap bisa tercapai. Contohnya cara membuat ekonomi. Benar. Selanjutnya ada ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama menggunakan kalimat perintah, yang kedua menggunakan kata kerja aktif, yang ketiga terdapat panduan yang harus
dilakukan. Yang keempat, menggunakan kata hukum. Yang kelima, terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Yang keenam, menggunakan kata keterangan untuk mengatakan menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, atau cara untuk melakukannya. Yang terakhir, terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara rutin. Jadi, teks prosedur ini harus dilakukan secara beruntun. Tahap-tahapnya harus jelas supaya apa yang mau dikerjakan sesuai dengan keinginan. Hasilnya sesuai dengan keinginan kita. Terus ada struktur teks prosedur. Yang pertama ada tujuan, terus ada material, langkah-langkah, dan dasar pola. Nah, untuk memperkuat pemahaman kita tentang teks prosedur, Ibu akan memperlihatkan sebuah contoh video pada kalian tentang cara membuat sesuatu. Kalian tonton dan kalian simak poin-poin penting yang ada di dalam video tersebut. Lalu tahap berikutnya kalian akan membuat teks prosedur milik kalian secara berkelompok, masing-masing 2 orang, 1 kelompok. Setelah dibuat, jangan lupa dipresentasikan ke depan. Baik, Bu. Contoh teks prosedur disusun oleh Siti Nurani Fatima. Simak dengan baik ya. Judul: cara membuat es coklat ros matcha. Tujuan atau pernyataan umum: es coklat ros matcha adalah minuman yang sedang viral di masa sekarang. Banyak yang menyukai es coklat ros matcha karena percaya dengan yang sangat kering dan aslikan sahabat ini kalian. Selain itu, es coklat ros matcha juga sangat mudah untuk dibuat. Alat dan bahan yang harus disiapkan: alat, mangkuk, sendok, panci rebus air, dan gelas. Bahan: 2 saset coklat ros matcha latte, 2 coklat ros overall, susu organik 250 ml, 1 gelas air, dan es batu. Langkah-langkah: tuangkan 2 saset coklat ros matcha latte ke dalam mangkuk yang telah disediakan. Rebus 1 gelas air dengan suhu sekitar 70 derajat Celcius. Tunggu hingga mendidih. Tuangkan 10 sendok makan air yang sudah mendidih tadi ke dalam matcha bubuknya. Lalu aduk hingga merata. Siapkan gelas, lalu tambahkan es batu secukupnya. Tuangkan susu terampil ke dalam gelas. Lalu tuangkan coklat ros matcha latte yang sudah diaduk tadi. Untuk toppingnya, tambahkan 2 coklat ros overall.
penting, satu orang perwakilan dari kelompoknya. Bu, ini temanya boleh apa aja Bu? Boleh, namanya apa aja boleh. Ada kendala apa? Bu, ini maksudnya apa Bu? Oke, waktunya 2 menit lagi. Oke, udah selesai semua. Sudah Bu. Siapa dulu nih yang presentasi? Kami Bu. Selamat belajar Bu. Masih yang ada. Disimak ya teman-temannya dengan baik. Bu. Saya perwakilan dari kelompok mempresentasikan hasil perbedaan. Berikut adalah langkah untuk membuat kue bolu antara lain sebagai berikut. Alat yang digunakan, alatnya cetakan kue, oven, dan mixer. Bahannya 200 gram tepung terigu, 200 gram gula pasir, 5 sendok susu bubuk vanila, 4 butir telur ayam, baking soda secukupnya, 100 ml air, margarin secukupnya. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu siapkan cetakan kue lalu olesi dengan margarin. Yang kedua yaitu buat karamel dari 100 gram lalu tambahkan air 100 ml. Masak hingga mendidih. Yang ketiga yaitu air, tepung terigu, baking soda dan susu bubuk. Yang keempat kocok telur dan gula pasir hingga mengembang. Yang kelima masukkan tepung dalam wadah dan campurkan dengan karamel kemudian aduk kembali sampai merata. Yang keenam masukkan telur dan gula pasir. Kocok dengan mixer dengan kecepatan sedang. Yang ketujuh, tuangkan adonan pada cetakan. Yang ke-8 kukus selama 20 menit hingga matang dan mengembang sempurna. Yang terakhir yaitu dinginkan kemudian keluarkan dari cetakan. Mungkin itu saja hasil presentasi kami. Sekian. Baik, bagus ya. Kelompok 2. Sekarang kelompok 1. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Melinda, dan teman saya Putri Mariana dari kelompok 1. Kami telah membuat tes prosedur tentang langkah mengambil uang di ATM. Jadi kalian simak ya, biar kalian nanti tidak salah. Yang pertama, cari mesin ATM yang aman dan sesuai dengan instansi pembangunan Anda. Misalnya kan BSI, kalian juga cari ATM-nya BSI, jangan cari ATM lain. Terus yang kedua, masukkan kartu ATM ke dalam mesin ATM seperti ini. Terus yang ketiga, pilih bahasa yang ingin digunakan. Di sana biasanya bahasanya dua bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Boleh pilih kalau punya bahasa Inggris, boleh pilih bahasa Inggris. Yang keempat, masukkan PIN ATM yang terdiri dari 6 digit angka. Contohnya misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah yang kelima, pilih opsi tarik tunai. Yang keenam, pilih nominal uang yang akan diambil, misalnya 100, 200 sampai 1 juta. Yang ketujuh, konfirmasi penarikan uang. Yang delapan, tunggu transaksi proses dan uang akan keluar nanti di bagian bawah beserta bukti transaksinya. Dan yang terakhir, cek jumlah uang yang diterima dan tarik kartu ATM. Setelah itu masukkan ke dompet. Sekian selesai langkah-langkah mengenai kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus ya, organisasi buat kelompok kalian masing-masing. Nah, sekarang dikumpul ya tugasnya. Kelompok 1 menarik uang tunai. Kelompok 2 masak bolu. Suka masak ya, tahu kan nih. Orang kelompok 1 banyak uang. Ini saya banyak aja. Nggak beli bolunya sama apa nanti kelompok 1 harus belajar bikin bolu. Ambil nih teks prosedur dari kelompok 2. Jadi ibu nilai
kedua tugas ini udah bagus dari kelompok 1 dan kelompok 2. Tapi yang menarik nih dari kelompok 2 mereka lengkap, ada alat dan bahannya yang sementara kelompok 1 tidak diterapkan alat untuk menarik uang itu apa? Yang harus kita siapkan sebelum kita menarik uang. Baik Bu. Jadi kedepannya kita akan belajar lebih dalam lagi tentang teks-teks prosedur. Terus jangan lupa banyak-banyak membaca di rumah. Jadi pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Apakah ada yang bisa menyimpulkan apa sih yang kita pelajari hari ini? Saya Bu. Ayo baik. Jadi hari ini kita belajar tentang teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau cara untuk melakukan sesuatu. Contohnya cara memasak mie. Terus bagus, beri apresiasi. Ada lagi? Ada lagi? Enggak. Ada yang menyimpulkan? Ada. Sudah. Apakah ada pertanyaan dari hari ini? Ya, silakan Mary. Biasanya kita udah punya Bu teks prosedur, terus kita mau melakukan dan kita sudah melaksanakan teks tersebut. Tapi kan Bu, misalnya kan saya lagi buat kue, terus saya lagi bisa, terus misalnya mati bukan mati lampu gimana? Sebenarnya dalam teks prosedur ini kita harus mengerjakannya sesuai dengan urutan dan waktu yang telah dibutuhkan. Tapi jika ada seperti alat manual, ya, seperti kendala yang tadi disampaikan tadi kan memasak bolu ya. Jadi dari bolu itu kan ada alat manual, tahu kan kocokan bolu? Jadi kita bisa ubah jadi manual. Tapi mungkin hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan sesuai dengan video yang kita tonton tadi ya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada Bu. Berarti semua sudah paham ya? Sudah. Nggak ada nih yang mau bertanya? Nggak ada. Ya udah, giliran itu yang bertanya. Apa? Ibu mau tanya nih. Ibu mau tanya, apakah dari cara ibu mengajar, pembelajaran yang ibu bawa, apakah ada yang tidak menarik, ada yang tidak suka, ada yang kurang? Suka Bu. Suka Bu, sudah bagus. Cuman minggu depan atau kapan kita mungkin belajarnya di luar Bu, biar agak tegang gitu. Mau tegang belajar sama ibu? Sedikit Bu, karena Ibu agak untuk membahas itu Bu. Nah, itu baik. Jadi kita akan belajar di luar ya, kita sesuaikan dengan Baik Bu. oh iya, minggu depan kita akan belajar tentang teks bubble ya. Jadi kalian harus baca-baca tuh di rumah, banyak-banyak membaca. Tapi sebelum wakili, nanti kita berdoa. Ketua kelas, atau pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih ya. Rajin kalian membaca ingat. Assalamualaikum.